Saya kira Anda dan saya belakangan ini terekspos oleh dunia yang sama, yaitu dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang melampiaskan amarahnya. Tidak hanya di sini, tetapi di mancanegara. Apakah itu di terminal, di supermarket, di jalan, ataupun barangkali di dalam pesawat terbang. Bahkan pejabat publik, beberapa hari ini kita menyaksikan marah-marah luar biasa. Dan setelah itu seperti biasa, minta maaf. Kita menyaksikan di mana-mana video tentang orang yang marah-marah dan akhirnya viral. Kita seperti orang yang melihat ada mobil yang benturan kecil di pinggir jalan. Kemudian ada sedikit ribut, tetapi itu tidak membuat akibat yang parah. Hanya saja kita semua yang berada di jalan tol itu kemudian harus menonton. Dan akhirnya jalanan jadi macet. Sebagian besar orang ingin tahu apa yang tengah terjadi. Dan mereka semua sudah siap dengan kamera untuk merekam kejadian kalau terjadi pertengkaran. Dan akhirnya viral deh. Ini sebetulnya sebuah peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Begitu banyak orang yang melampiaskan amarahnya. Entahlah apa penyebabnya. Beberapa tahun yang lalu penyebabnya adalah karena pilpres dan orang melampiaskan amarahnya dalam berbagai bentuk dan semuanya merasa ingin menang. Dan akhirnya timbullah ancam-mengancam. Tetapi ini kemudian dilanjutkan dengan peristiwa lain yang cukup menekan, yaitu pandemi. Pandemi membuat banyak orang mempunyai waktu yang cukup untuk mengulik informasi dari internet. Dan celakanya di dalam internet itu ada perilaku yang dikenal dengan istilah trolling. Sebuah perilaku yang sifatnya adalah ingin memancing kemarahan. Jadi jangan salah kalau sekarang banyak orang yang begitu mudah marah, sensitif. Karena dia terpancing, dia makan umpan. Orang-orang yang menyebarkan umpan itu adalah orang-orang dengan kepribadian tertentu. Tetapi ini dimungkinkan karena internet bisa membuat seseorang mengaburkan identitas dirinya. Dan kemudian dia memancing kemarahan dan setelah menyaksikan kemarahan di mana-mana dia akan tertawa terbahak-bahak. Jadi ini adalah sebuah drama kehidupan dengan munculnya sosial media. Trolling ini sekarang telah terbentuk dalam kehidupan real, berpindah dari sosial media ke dalam kehidupan nyata. Orang-orang muncul di mana-mana yang ingin memancing kemarahan. Saya harapkan Anda tidak terpancing oleh trolling. Cara terbaik untuk tidak menjadi korban trolling adalah jangan makan umpan itu. Karena sekarang begitu banyak orang yang senang menyebarkan umpan dan dia berpikir umpan itu dengan mudah akan dimakan oleh orang lain. Tapi ini kemudian juga mengakibatkan banyak sekali korban dalam kehidupan. Di Prancis akibat pandemi ada seorang pengemudi bis yang kemudian menjadi korban. Supir bis ini bernama Philippe Mongiu. Dia mengemudikan bis yang diisi oleh para pelajar. Pada waktu itu Philippe Mongiu hanya meminta hal yang sederhana, mengingatkan seorang penumpang agar menggunakan masker. Student itu tidak bisa terima dan akhirnya Philippe Mongiu pun dibunuh. Sangat menyeramkan sekali hanya karena diminta menggunakan masker, tersinggung dan marah. Mungkin saja student itu sudah terbiasa dengan perilaku trolling di dunia maya. Begitu dia keluar, dia melakukan itu kepada pengemudi bis dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Di awal pandemi banyak orang yang rebutan makanan di supermarket. Tidak hanya makanan, tapi juga toilet paper. Dan mereka berebutan dengan penuh amarah dan akhirnya viral ke seluruh dunia. Padahal itu terjadi di negara maju, di negara tetangga kita yang selama ini menyaksikan amarah di negara kita. Ada satu kata dalam bahasa Melayu yang dikutip dalam kamus bahasa Inggris, yaitu amok. Amok artinya ya amuk, orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan itu berasal dari bahasa kita. Tetapi belakangan ini, kerusuhan-kerusuhan yang dulu sering terjadi di Indonesia, ternyata sekarang juga terjadi di mana-mana. Apalagi ketika menghadapi tekanan pandemi yang tentu saja membuat kita semua tidak bisa bergerak, harus menahan emosi kita. Tidak hanya berebutan toilet paper, tetapi juga karena pada saat harus melakukan social distance. Padahal itu kendaraan pribadi kita, di mana ada seorang pasangan diminta untuk tidak duduk bersebelahan dengan pasangannya. Dia tentu tidak bisa menerima dan akhirnya dia melampiaskan amarahnya sambil berteriak-teriak dan sambil memarahi petugas dan menyebutkan nama wali kota di salah satu kota dekat Jakarta ini. Ributnya luar biasa dan itu terjadi di mana-mana. Apakah itu seorang pejabat pemerintah, seorang kepala dinas, anggota DPR atau DPRD, dan lain sebagainya. Mereka marah kepada petugas yang sedang bekerja. Padahal itu adalah peraturan, itu adalah ketentuan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Tidak hanya itu, kita menyaksikan ada seorang ayah yang marah-marah kepada seorang kasir dan merekam si kasir itu yang tidak bisa berkata apa-apa. Dia begitu menghargai customernya yang komplain karena anaknya harus membayar Rp800.000 membeli voucher dan dia menganggap si kasir ini lalai karena tidak melindungi customer. Tetapi yang terjadi sekarang sebaliknya. Ketika orang itu melampiaskan amarahnya, dia merasa menang.
Padahal sering dikatakan the best fighter itu tidak boleh emosi, harus bisa mengontrol emosinya. Ya dia seorang petarung, dia berani memperjuangkannya dan bahkan berani mempertontonkan amarah dan kekuasaannya di depan orang lain. Tetapi dia kemudian diviralkan pula oleh orang-orang lain. Pada saat itu kita tidak bisa mengendalikannya. Kejadian ini ada di mana-mana dan sudah menimbulkan korban yang sangat besar. Ada seorang CEO yang kemudian mengacungkan pistol, mengancam, ternyata ada yang merekam. Dunia kita dipenuhi oleh CCTV. Di dalam pesawat terbang juga sama saja. Kita menyaksikan ada banyak peristiwa penumpang yang harus diturunkan dari pesawat terbang. Padahal itu terjadi di negara yang kita anggap peradabannya lebih baik daripada kita. Apakah itu di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Sama saja seperti kita. Kita senang kemudian merekam dan ketika penumpang itu ditarik keluar oleh petugas, kita semua bertepuk tangan. Dan akhirnya kemudian viral dan sangat memalukan. Dan beberapa hari ini yang menjadi ramai diperbincangkan di media sosial adalah perilaku anggota parlemen yang kita sudah saksikan bersama. Mereka kemudian melakukan tindakan yang kurang terpuji, marah-marah, dan akhirnya kemudian menyinggung perasaan masyarakat, persis seperti definisi dalam trolling tadi. Dan akhirnya kemudian dia terpaksa atau dipaksa untuk minta maaf. Dari semua peristiwa amarah itu saya kira ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Kita semua tentu perlu memanage emosi kita. Ya kita makhluk hidup biasa, punya emosi, tapi kita juga punya nalar. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita harus ambil keputusan dengan cepat, tapi ada juga hal-hal yang barangkali harus kita pikirkan sebelum kita tindak lanjuti. Kalau mau marah, saya kira hari-hari ini di era sosial media ada banyak komentar yang bisa ditujukan kepada siapa saja. Apalagi kalau Anda menjadi pejabat publik, pasti Anda menerima komentar segala macam. Melakukan kesalahan kecil saja bisa menjadi sangat besar. Hari-hari ini kita memang dituntut untuk bisa mengontrol emosi kita. Ada yang disebut sebagai anger management. Marilah kita lihat fase-fase untuk bisa mengelola emosi kita ini. Yang pertama sudah pasti ada triggernya. Tapi trigger ini ibarat api. Kalau dia jatuh di rumput yang basah, api ini akan mati. Tapi kalau dia jatuh di antara daun-daun kering, maka apinya bisa membesar. Maka yang pertama tentu saja adalah jauhkan dirimu dari keadaan yang kering itu. Perbaiki emosi kita masing-masing supaya kita tidak eksplosif, tidak menjadi benda yang sumbu pendek, yang mudah meledak. Kita harus membuat hidup kita seimbang. Itu yang pertama, karena trigger akan terjadi di mana saja. Yang kedua, ketika ini kemudian memanaskan kita, membuat kita tidak bisa menerima, biasanya ada orang lain di sekitar kita. Pasangan kita atau siapapun yang berada di dekat dengan orang yang marah, hendaknya bisa calm down, bisa menenangkan orang tersebut. Jangan dibiarkan atau diberikan feedback, dorongan yang membuat dia lebih eksplosif. Karena ledakan ini terjadi seperti bom hidrogen. Within a minute dia akan meledak dan kita tidak bisa menahannya lagi. Seperti misalnya ketika Anda menarik granat, ketika Anda tarik pemicunya dan Anda lempar, sudah pasti dia akan meledak. Jadi berhati-hatilah kepada Anda yang berada di sekitar orang yang dipenuhi oleh amarah atau memiliki tanda-tanda akan meledak. Hendaknya kita semua bisa membantu untuk menahan orang tersebut. Kemudian yang terjadi adalah hal ini tentu saja akan merusak lingkungan sekitarnya. Dan akhirnya tidak tertutup kemungkinan akan merusak diri sendiri. Apalagi sekarang ada CCTV. Kamera ini akan membantu penyebar luasan sebuah informasi. Informasi marah-marah di masa pandemi adalah informasi yang penontonnya sangat besar. Dan seringkali penonton tidak berpihak kepada the fighter yang merasa menang atau menekan orang lain. Tetapi biasanya penonton berpihak kepada mereka yang tertekan. Oleh karena itu sering dikatakan ketika Anda marah-marah, Anda tidak akan tampak menjadi besar. Anda akan tampak menjadi kecil. Tetapi ketika Anda memaafkan atau Anda mengampuni seseorang, Anda akan terlihat lebih besar dari diri Anda. Dan kemudian yang terjadi setelah hubungan menjadi rusak, kemudian kita tidak bisa datang ke tempat semula. Kita kehilangan relationship. Dan selanjutnya yang lebih menarik lagi, karena ini sudah viral, akhirnya memaksa orang tersebut untuk minta maaf. Entahlah mungkin dikejar oleh rasa takut yang luar biasa. Ternyata informasi yang ada di sosial media atau yang bergerak sangat luas itu telah mempermalukan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga mempermalukan keluarga kita. Dan akhirnya kita minta maaf. Bayangkan kalau tidak ada kamera CCTV atau tidak ada yang merekam. Saya agak ragu juga apakah orang itu akan benar-benar minta maaf. Jadi minta maaf ini pun tentu saja harus kita baca dengan penuh kehati-hatian. Apakah mereka minta maaf ini mengerti betul arti dari minta maaf tersebut. Minta maaf itu tentu saja artinya merubah sikap, memperbaiki diri dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau Anda minta maaf hanya sekedar untuk mengurangi sanksi atau terhindar dari sanksi, saya kok agak ragu bahwa
akan terjadi perubahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian atau para penegak hukum hendaknya membaca betul-betul. Karena dalam masyarakat kita, meaning ini masih menjadi persoalan besar. Maklum, selama sekolah kita lebih banyak diajak menghafal. Jadi orang menghafal, mengingat, tapi belum tentu mengerti. Meaning ini menjadi sangat penting sekali hari ini. Kalau kita ingin membangun masyarakat, maka latihlah agar masyarakat kita sedari kecil mengutamakan meaning. Paham betul apa yang diucapkan atau yang dilakukan. Dan yang terakhir, biasanya ada faktor yang sangat penting. Tadi saya sebutnya ada rumput atau dedaunan yang kering. Dedaunan yang kering ini sebetulnya adalah sebuah personality. Sesuatu yang melekat, yang membentuk, atau sesuatu yang ada di hati seseorang. Yaitu rasa takut. Orang itu sedang stres, mengalami rasa takut yang sangat besar. Dan kita ketahui, fear atau takut ini selalu mengantarkan seseorang ini kepada sebuah ruangan yang gelap. Berada di dalam ruangan yang gelap itu tentu saja akan membuat orang menjadi lebih mudah untuk marah. Dan marah ini mengantarkan seseorang untuk bertindak dengan kebencian. Dari kebencian itu kemudian akan menimbulkan akibat, yaitu suffering atau penderitaan. Jadi begitulah siklus yang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, maka saya ingin mengingatkan kepada Anda tentang pentingnya kita berhitung setiap kali kita menghadapi sebuah trigger yang bisa membuat kita menjadi marah luar biasa. Thomas Jefferson pernah mengatakan, kalau Anda marah, maka berhitunglah 1 sampai 10 sebelum Anda meledakkan emosi Anda. Tetapi kalau Anda sangat marah, berhitunglah sampai 100 yang disertai dengan menarik nafas. Karena itu akan bisa membuat Anda berpikir lebih baik. Karena begitu banyaknya kejadian-kejadian yang menyulut orang emosi, kita menyaksikan pula ada orang yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Orang ini kemudian membuat sebuah usaha dengan menyediakan sebuah break room. Tidak mahal-mahal, hanya sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah lah. Untuk 30 menit mereka bisa datang ke sebuah tempat dan di ruangan itu Anda diberi kesempatan untuk melampiaskan emosi dan energi-energi negatif Anda. Dan Anda bisa memilih di dalam ruangan itu. Ada botol, televisi, kulkas dengan 2 pintu, dan ada benda-benda lainnya. Anda bisa memilih, bahkan Anda bisa memilih alat untuk menghancurkannya. Rupanya ada juga orang yang menggunakan kesempatan ini. Ini adalah sebuah kesadaran untuk melampiaskan. Tetapi cara terbaik adalah berhenti sama sekali agar Anda tidak terperangkap dalam perilaku yang demikian. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di dalam ilmu manajemen, mengendalikan emosi adalah subjek yang sangat penting. Tapi entah mengapa itu tidak dimasukkan dalam aspek pengetahuan. Karena ini adalah aspek training, aspek untuk mengendalikan emosi, membentuk seorang eksekutif hebat, pemimpin hebat. Pemimpin yang hebat itu adalah seorang petarung yang tidak mudah emosi. Kalau Anda emosian, Anda biasanya tidak akan pernah menang. Dan di dalam manajemen, anger management adalah sebuah topik yang berada di dalam subjek dramaturgi. Ya, drama. Saya pernah mengikuti pelatihan seperti itu di Prancis dan diajarkan oleh para pemain drama. Menarik sekali mereka berakting dan akhirnya saya jadi sangat mengerti bahwa marah itu harus berada dalam sebuah konteks acting. Ini rupanya berasal dari seorang filsuf terkenal, Aristoteles. Aristoteles rupanya pernah mengatakan, anybody can become angry. That is easy. Saya kira betul juga. Setiap orang bisa marah dan itu tentu mudah. But to be angry with the right person, ingat ya, with the right person and to the right degree and at the right time for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power. That is not easy. Jadi Aristoteles itu mengatakan begini, sebetulnya marah itu drama. Anda ingin merubah orang. Buat apa Anda marah kalau tidak bisa merubah orang? Jadi saya sebagai atasan, marah itu bagi saya adalah sebuah acting. Saya marah karena saya ingin agar orang yang saya marahi itu berubah. Tetapi kalau saya marah ternyata tidak menimbulkan perubahan, untuk apa membuang energi? Malamnya saya tidak bisa tidur, saya malu sendiri. Untuk apa? Oleh karena itu Aristoteles mengatakan itu mudah marah biasa saja dan orang banyak melakukan hal yang mudah itu. Tetapi marah itu harus memilih waktunya kapan, kepada siapa, apakah orang ini tepat untuk saya marahi. Dalam banyak kasus orang marah pada orang yang tidak tepat. Kemudian tone-nya atau intonasinya sudah pas betul atau tidak. Kita tidak bisa marah itu berteriak-teriak, tidak lepas kendali dan kemudian merusak dan lain sebagainya. Harus berada dalam rentang kendali dan intonasi suara tertentu. Bahkan kemudian kita harus memilih benar-benar tempatnya, tujuannya. Tidak mudah. Maka kalau Anda seorang aktor, pemimpin yang hebat, Anda marah itu tidak boleh menjadi sebuah kepribadian. Saya tahu ada cukup banyak pemimpin yang disukai masyarakat karena marah itu datang dari hatinya, karena kecewa, karena dia juga ingin mempertontonkan sesuatu.
tetapi barangkali dia tidak pernah dilatih sehingga bersifat sangat alamiah, genuine. Ini tentu lebih baik lagi kalau juga dilatih dalam rangka anger management. Tidak mengherankan anger management ini pernah menjadi topik sebuah film komedi dan kita bisa mentertawakan diri kita. Ini adalah kisah tentang seseorang yang dianggap tidak bisa mengendalikan dirinya dan kemudian akhirnya harus ikut terapi. Dan tentu saja ada banyak kejadian-kejadian yang tentu saja bisa membuat kita tertawa kalau kita berada di sana. Nah, anger management sekali lagi adalah tentu sebuah drama. Tentu saja kita bisa mempelajari teknik-tekniknya. Jadi sekali lagi selalu ada trigger. Yang kedua tentu saja kita perlu memahami true emotion yang ada di bawah anger itu. Ini adalah seperti sebuah bongkahan es batu yang kita taruh di gelas, ada airnya. Ada bagian yang tampak di atas permukaan ya marah. Tapi di bawahnya tentu saja ada unsur-unsur lain, ada elemen-elemen lain. Yaitu stres, merasa direndahkan, kecewa, merasa lebih berkuasa, dan lain sebagainya. Ini adalah elemen-elemen yang tidak tampak yang tentu harus kita kenali dari diri kita masing-masing. Dan kalau tidak bisa dikendalikan, ini akan berakhir dengan ketidakpantasan atau kejadian yang bisa memalukan kita sendiri. Tentu saja dari semua kejadian itu ada satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa setiap orang hendaknya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dan minta maaf tentu saja tidak akan menghilangkan cacat Anda di mata orang lain. Dan terakhir, yang menarik adalah ada dua cara berpikir yang diperkenalkan oleh seorang psikolog terkenal, Daniel Kahneman. Dia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya masih memiliki yang disebut dengan otak reptil. Ini otak ada di bagian dalam, bagian belakang. Sehingga manusia bersifat reaktif dan intuitif. Kalau ada apa-apa, biasanya spontan bereaksi. Ini yang disebut sebagai fast thinking, berpikir cepat. Dan ada satu lagi yang disebut dengan slow thinking. Ini cara berpikirnya agak sedikit berbeda karena Anda harus memikirkan terlebih dahulu. Yang disebut dengan fast thinking atau otak reptil tadi, otak dinosaurus, itu adalah cara berpikir yang bersifat instingtif atau berasal dari reptilian brain sampai ke limbik. Ini adalah emotional atau feeling kita. Kita mengambil keputusan atau bereaksi cepat tapi rawan salah. Dan dia bekerja secara otomatis ketika ada impuls-impuls tertentu yang menimbulkan reaksi kita. Apakah karena kaget atau marah atau takut atau apa saja. Tapi cepat sekali kita bereaksi. Dan kemudian kita melihat lagi slow thinking. Slow thinking adanya di neocortex. Jadi prosesnya terjadi dalam neocortex. Ini adalah rational atau thinking brain. Dan biasanya digunakan oleh manusia untuk menghadapi sesuatu yang bersifat kompleks, agak rumit, sehingga manusia biasanya mencoba untuk berpikir terlebih dahulu. Inilah yang dikatakan oleh Thomas Jefferson. Kalau Anda marah, berhitunglah 1 sampai 10. Tapi selama berhitung itu Anda hendaknya mikir, kendalikan diri Anda sendiri. Ini pantas atau tidak, lakukan atau tidak. Dan kalau Anda sangat marah, hitung 1 sampai 100. Selama menghitung itu, Anda sebetulnya mengevaluasi. Anda sebetulnya memikirkan sesuatu, memikirkan akibat-akibatnya, dan memikirkan pantas tidaknya. Barangkali sambil marah itu, Anda kemudian menemukan jalan keluar dan Anda bisa mentertawakan diri Anda sendiri. Dan biasanya slow thinking ini dibutuhkan usaha yang lebih untuk menganalisa masalah yang bersifat kompleks dan bisa melatih yang disebut dengan self-control. Ini bekerjanya lambat namun andal dan bisa menyelamatkan Anda. Saya ingin ceritakan kepada Anda sebuah cerita yang sempat viral kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Diceritakan ada seorang anak yang mudah marah dan selalu menghajar, memukul, menekan teman-temannya. Sehingga ayah itu melihat lama-lama anak saya ini tidak banyak temannya. Akhirnya ayah itu memanggil anaknya. Nak, aku tahu kamu pintar. Tetapi kalau kamu mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosimu, kecerdasanmu itu tidak akan mengantarkanmu pada kehidupan yang lebih baik. Maka begini saja, setiap kali kamu marah, ambil paku ini. Ayahnya memberikan beberapa buah paku dan kemudian memberikan pula palu dan mengajak ke belakang rumah. Di belakang rumah ada pohon besar dan dia mengatakan pada anaknya, setiap kali kamu marah, tancapkan paku ini pada pohon tersebut. Setelah kau mengalami ketenangan, cabut paku itu. Nanti kalau kau marah lagi, datang lagi ke sana, tancapkan lagi di titik yang lain. Dan anak itu menuruti nasihat ayahnya. Dan benar, dia berhasil mengendalikan emosinya pada orang lain karena dia telah melampiaskan pada pohon itu. Si anak kemudian bertanya juga kepada ayahnya, mengapa cara yang dilakukan ayahnya terapinya adalah memalu paku ke dalam pohon itu. Ayahnya kemudian mengajak si anak untuk pergi ke tempat pohon yang biasa dipaku oleh si anak tadi. Dan ayahnya berkata demikian, "Nak, lihatlah, kau memang telah menancapkan paku itu kepada batang pohon dan kau kemudian merasa tenang, tapi kemudian kau telah mencabut pakunya. Ibaratnya kau telah menyakiti seseorang, kemudian kau minta maaf, kau cabut pakunya. Tapi lihatlah,
ternyata lubangnya tetap tertinggal di sana. Kita boleh saja minta maaf, kita boleh saja terhindar dari hukuman, kita terbebas dari rasa malu kita karena kita pikir dengan minta maaf, toh orang kita pemaaf dan melupakannya. Tetapi benarkah dengan minta maaf maka case-nya hilang? Seperti cerita tentang ayah dan anak tadi, kita menyaksikan lubangnya tetap ada di sana. Anda minta maaf, tetapi luka yang ada di orang yang tertekan itu tidak akan hilang. Seringkali orang yang menyakitinya yang lupa, tetapi yang disakiti tetap sama. Jadi, sekali lagi, amarah harus kita kendalikan dan kita semua bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita ambil. So stay relevant.